Oke, halo semuanya, balik lagi di channel Muhammad Julian. Dan pada video kali ini kita bakalan ngebahas CB 150R lagi. Dan akhirnya kita riding lagi pakai motor kita, guys. Setelah kita kemarin mencoba ZX25R, terus juga nyobain KTM Duke 200, akhirnya kita bikin lagi video si CB 150. Dan di video kali ini kita ingin ngebahas tips and trick kalau misalnya kalian beli CB 150R atau kalian beli motor dengan mesin kali 6 kayak CBR 150 atau Supra GTR. Jadi di video kali ini gue ingin ngebahas apa aja tips yang gue lakukan untuk menjaga motor gue itu tetap awet dan enak dipakainya. Dan di tips ini gue ingin ngasih 3 hal aja ke kalian supaya motor kalian itu makin umurnya panjang juga gitu loh. Dan kita mulai aja ke yang pertama ya. Yang pertama tentu aja gue akan bahas tips dari permesinan. Jadi buat si CB 150R ini dia menggunakan mesin kali 6. Dan mesin kali 6 itu terkenal dengan penyakit klotok-klotoknya, guys. Jadi buat kalian yang belum tahu penyakit klotok-klotok Honda itu ya, yang terutama di mesin CBR, CB 150 atau Supra GTR. Jadi mesinnya itu gampang terkena suara klotok atau suara dari 3 komponen ini, alias si pertama tensioner, kedua rantai keteng, dan ketiga ada dari bagian headnya. Nah buat kalian yang pertama kali beli motor dengan mesin kali 6, gue saranin tips yang pertama itu kalian ketika ganti oli kalian bisa tambahin 100 mili lebih banyak dari anjuran yang ada di websitenya gitu. Jadi untuk si motor ini dia menggunakan 1200 mili ya, atau satu botol lebih 2 mili gitu biasanya. Nah buat antisipasinya kalian bisa tambahin 100 mili tambahan ketika kalian mengganti oli motor ini, guys. Kenapa ditambahin? Karena untuk menjaga mesinnya tetap awet tentu aja perlu pelumasan yang bagus juga pastinya. Terus olinya juga harus sesuai standar pabrikan ya. Kalian bebas pilih sih untuk mereknya, mau pakai Shell, mau pakai oli merek Hondanya, atau misal mau pakai Motul, itu lebih bagus, guys, karena kekentalannya juga mempengaruhi. Tipsnya itu yang pertama, olinya itu ditambahin 100 mili. Kalau enggak, kalian bisa nambahin 100 milinya atau 200 mili itu ketika motornya itu udah 1000 km udah ganti oli. Jadi pergantian oli itu kan 2000 kilo, dan tipsnya ketika udah 1500 atau udah 1000 kalian bisa tambahin 100 mili, guys. Yang kedua, tips dari gua ketika kalian membeli motor dengan mesin kali 6 atau Supra GTR atau CBR series, kalian itu wajib stokin chain loop. Dan kalian bisa beli sikat, kalian bisa beli sikat buat rantainya. Mengapa demikian? Karena motor yang punya mesin kali 6 itu biasanya rantainya tuh berisik, guys. Terus kalau misalnya kotor, rantainya tuh nggak enak dipakainya, kayak lebih sering selip, terus lebih sering bunyi kericit-kericit gitu ya. Nah gue itu di rumah punya stok chain loop, kurang lebih sebulan sekali gue beli buat pemakaian harian. Jadi karena rantainya ini memang cukup sensitif ya, si rantai mesinnya, rantai motornya, gue sih pakai chain loopnya itu pertama kalau misalnya udah lama juga ya, kayak mungkin udah 2 bulan sekali gitu. Kalau misalnya rantainya itu masih agak bersih, nggak terlalu kotor gitu, si rantainya ini gue kasih chain loop. Kalau misalnya hujan, gue lebih sering lagi pastinya. Kalau misalnya rantainya kotor, itu gue udah pasti kasih chain loop sih. Dan kalau misalnya kalian pakainya kayak gini, sering kemarau gitu, nggak sering terkena lumpur, nggak sering terkena air yang kotor, kalian bisa kasih chain loopnya tentu aja lebih lama lagi ya, kayak misalnya 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali, sesuai kebutuhan kalian juga gitu, sesuai gaya riding kalian. Kalau ya sering,
udah pasti harus lebih sering juga gitu nambahin chain loop-nya. Tapi harga chain loop itu nggak terlalu mahal guys. Di gue itu beli sekitar 20.000 lah. 20.000 itu kepake hampir 3 bulanan lah. Dan menurut gue itu sih lebih worth it ya, daripada kita harus ngorbanin rantai, terus harus beli rantai lagi, gear set lagi, akhirnya ya lebih mahal lagi gitu keluar uangnya. Karena kalau menurut gua kasih chain loop itu malah lebih worth it guys, karena umur pakai rantainya itu akan lebih lama juga gitu loh. Dan pastinya kalau misal kita akselerasi di jalan, kalau rantai kita itu bersih, itu pasti kita lebih menyenangkan lagi pakai motornya, karena nggak selip-selip gitu sih. Dan yang terakhir, tips dari gua ketika kalian membeli motor dengan mesin K56 atau CBR series, kalian wajib punya alat cuci guys. Atau tips yang ketiga ini lebih ke kebersihan motor kalian. Kenapa gua memilih untuk kebersihan motor ya? Karena di rangka gue ini itu udah mulai kayak ada karat-karat gitu loh. Jadi rangkanya kayak kotor gitu ya. Kita tahu kasus kemarin lumayan bikin nggak enak gitu loh gue sebagai user, karena ya worry juga gitu. Namanya rangka kan kalau patah di tengah jalan ya amit-amit juga gitu. Jadinya kebersihan motor kalian itu perlu dijaga gitu. Kalian bisa cuci motornya ke steam gitu, atau misalnya cuci di rumah biar lebih murah. Terus untuk sabun cucinya juga gue saranin sih beli yang bagus gitulah. Kalau nggak yang bagus, minimal ya buat cuci motor gitu loh, bukan buat cuci piring. Karena tingkat keasaman sabunnya itu beda guys. Jadi buat menjaga motor kalian itu tetap bersih, sekaligus menambah kepercayaan diri kalian ketika membawa motor, ya kalian bisa beli kayak yang ada di pasaran gitu, tapi buat motor. Selain daripada menjaga keawetan motor, motor bersih itu bisa lebih gampang ketika kita mengeceknya gitu ya. Kalau misalnya ada spare part yang rusak atau yang perlu diganti, kurang lebih kayak gitu. Karena kalau misalnya motor kita kotor, itu kita nggak kelihatan guys. Ada oli rembes, atau misalnya ada yang patah, ada yang kayak semacam scratch gitu ya, yang tentunya itu bisa mengganggu kenyamanan kita waktu kita berkendara gitu. Jadi motor bersih itu salah satu kunci agar kenyamanan berkendara juga gitu loh. Selain daripada itu juga buat ngecek spare partnya pastinya lebih mudah. Oke, mungkin guys segitu dulu aja untuk tips kali ini ya. Yang pertama itu tentu aja dari oli. Dari olinya kalian bisa tambahin 100 sampai 200 mili buat motor kalian. Yang kedua, tips dari gua itu beli chain loop, karena rantai di motor kayak CBR itu lumayan berisik, terus juga kalau kotor nggak enak dipakainya. Dan yang ketiga, tips dari gua adalah menjaga motor kalian itu tetap bersih, karena ketika motor kita bersih, tentu aja kepercayaan diri kita terhadap motor yang kita pakai itu akan bertambah. Dan juga tentunya untuk pengecekan spare part yang harus rusak, yang harus diganti atau rusak, itu lebih gampang lagi terlihatnya. Ya, kurang lebih segitu dulu guys untuk video kali ini. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, jangan lupa di subscribe dan juga di like videonya. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Thank you guys.